Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ayu Ardita, host yang bertugas pada pagi ini. Tentunya dalam acara Sersan, sharing santai bersama podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Sobat Sehat, teknologi medis saat ini sudah berkembang dengan pesat ya. Ada teknik pencitraan radiologi yang mampu menyelamatkan nyawa manusia. Salah satunya adalah digital subtraction angiography atau biasa yang disingkat dengan DSA. Nah, menariknya lagi, teknologi canggih DSA ini sudah bisa diakses di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Nah, pada kesempatan pagi ini, kita akan lebih mengenalkan lagi nih tentang DSA ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi langsung oleh seorang dokter spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Langsung saja ya, kita menyapa beliau. Beliau adalah Letkol CKM Dr. Arief Mulyono, Espirat KRI. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik mbak, gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah baik dokter ya. Dokter, ini kita pagi ini akan membahas khusus ya tentang layanan digital subtraction angiography atau biasa yang disingkat DSA. Yeah. Dokter, untuk lebih mengenalkan lagi nih dokter, sebenarnya apa sih itu DSA dokter? Siap, terima kasih. DSA kalau kita lihat dari singkatannya adalah digital subtraction angiography. Jadi ini adalah salah satu teknik pencitraan di bidang radiologi. Kenapa saya sampaikan di bidang radiologi? Karena memang yang digunakan untuk menampilkan gambar pencitraannya menggunakan sinar X sebagai sumber untuk menghasilkan gambar yang kita harapkan. Seperti halnya alat X-ray maupun yang di CT scan. Itu pun sama. Juga menggunakan X-ray atau sinar röntgen. Cuma memang perbedaannya adalah pada digital subtraction angiography ini, kalau di foto yang konvensional misalkan yang foto dada itu kan kita terlihat semuanya, baik organnya, tulangnya, dan yang lain. Tapi pada DSA ini kita bisa memfokuskan hanya menampilkan pembuluh darahnya saja. Dengan bantuan pemberian obat kontras nanti bisa terlihat pembuluh darah yang kita evaluasi itu apakah ada kelainan, entah ada sumbatan atau penyempitan atau ada kelainan kongenital, misalnya kalau seperti ban dalam itu melendung, aneurisma, itu bisa kita identifikasi. Demikian. Jadi ini khususnya ke pembuluh darah ya dokter ya? Iya, pembuluh darah, dan ini bisa dilakukan secara real time atau kontinu, sehingga kita bisa mengikuti dengan DSA ini, teknik ini, aliran darahnya seperti apa itu bisa. Berarti lebih detail ya dok ya? Iya, siap. Pembuluh darahnya dokter ya. Baik dokter, kemudian dalam kasus seperti apa sih dokter DSA paling sering digunakan? Terima kasih. Untuk kasus-kasus ya, terutama yang ada di bidang radiologi intervensi, memang banyak. Yang utama adalah teknik DSA ini. Sekali lagi, karena ini adalah cara yang kita gunakan dengan menggambarkan pembuluh darahnya seperti apa, sehingga kasus-kasus yang bisa dikerjakan misalkan pada kasus stroke karena sumbatan, atau mungkin pada kasus-kasus tumor atau kanker, itu bisa, atau pada kasus-kasus terjadinya perdarahan. Jadi kalau kita ibaratkan ya mbak, kayak kita ini ada pipa saluran air itu, kalau penyumbat kita bersihkan, kalau ada yang bocor kita tambah, kira-kira seperti itulah. Nah, sehingga contoh pada kasus-kasus kanker itu kita bisa mengarahkan obat kemonya itu lebih pada tertuju langsung ke organnya, sehingga bisa sangat mengurangi efek samping. Misalkan kalau diberikan secara intravena, itu
mengikuti peredaran darah, Iya. sehingga mungkin ada berefek ke organ yang lain. Tapi dengan bantuan DSA ini, obat-obat itu bisa kita tujukan langsung lebih ke pembuluh darah, di mana yang memberikan suplai ke tumornya, Baik. sehingga lebih terfokus pengobatan. Ya, berarti sudah tidak obat kemo itu sudah tidak melukai yang lainnya ya, dokter ya, istilahnya langsung lebih fokus ada ke beberapa kasus yang bisa seperti itu, sehingga lebih bisa memberikan manfaat ke pasien untuk mengurangi efek samping. Waduh, berarti sangat menarik sekali ya, sangat bermanfaat sekali DSA ini ya dokter ya. Ternyata juga bukan hanya untuk pasien yang pembuluh darahnya tersumbat atau ternyata juga bisa buat kanker ya dokter ya. Ya baik dokter. Kemudian itu tadi salah satu keunggulannya ya dokter ya. Kemudian saya ingin tahu nih dokter, keunggulan DSA dibandingkan dengan teknik pencernaan lain seperti CT scan ataupun MRI. Ya, terima kasih. Untuk DSA ini memang alatnya ada di cath lab. Jadi yang saya sampaikan tadi, sumber yang dipakai untuk menghasilkan gambar adalah sinar X. Cuma memang tiap alat ada tujuan tertentu masing-masing, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena tentunya pemeriksaan itu akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti MRI itu punya keunggulan dalam menampilkan kelainan-kelainan pada jaringan lunak. Kalau CT scan itu lebih superior untuk menampilkan kelainan pada tulang. Yang di MRI mungkin bisa jelas menunjukkan kelainannya. Untuk DSA ini memang fokusnya pada pembuluh darah. Memang ada kelebihan, kalau menurut kami adalah dia ada dua fungsi yang bisa kita lakukan sekaligus, sebagai diagnostik dan juga sekaligus sebagai terapi. Oh, bisa begitu ya. Kalau misalkan CT scan, kita bisa melakukan CT angiografi, kita berikan obat kontras, alat scanningnya jalan, gambarnya sudah diambil. Kalau misalkan ada kelainan, itu kalau kita gunakan DSA, pada saat itu juga kita bisa melakukan pengobatan. Misalkan ada sumbatan, ya kita bisa lakukan flushing untuk melancarkan lagi ya Mbak, pembuluh darah yang ada di situ. Bisa. Nah, itu sedikit. Memang masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau menurut kami bukan masalah keunggulan, tapi memang kekhususan tergantung kondisi pasien yang ada. Baik. Jadi keunggulannya itu sesuai dengan kondisi pasiennya ya dokter ya. Kalau misalnya ada sumbatan, bisa sekaligus. Ya, tergantung kelainan. Ya, dokter akan mempertimbangkan pemeriksaan penunjang apa di bidang radiologi yang dibutuhkan oleh pasien. Baik dokter. Kemudian nih dokter, untuk prosesnya sendiri dokter, proses persiapan pasien sebelum menjalankan prosedur DSA ini dokter. Ya, untuk sobat sehat Supraon semuanya, pada kesempatan ini kami bisa sampaikan bahwa untuk persiapan memang yang menjadi pedoman kami adalah safety dari pasien. Sehingga sebelum melakukan pemeriksaan atau tindakan DSA itu, kita akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, misalkan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto, pemeriksaan ekokardiografi, sehingga diharapkan tindakan yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang maksimal untuk pasien. Untuk teknisnya, untuk tindakan DSA ini, di bagian pangkal paha dari pasien kita akan tusuk dengan jarum puncture, sehingga dengan akses di situ kita masukkan wire atau kawat yang sangat kecil ke dalam pembuluh darahnya, dilanjutkan dengan selang yang juga sangat kecil. Kita akan mengarahkan selangnya itu ke area atau tempat yang akan kita periksa atau dengan terapi. Sehingga misalkan kita berikan flushing, kita berikan obat, atau kita berikan imbolan untuk menghentikan perdarahan, itu bisa spesifik ke hanya ke daerah yang kita tuju. Sehingga hanya ditusuk jarum di pangkal paha itu, nanti kita mengarahkan kita mengikuti aliran pembuluh darahnya. Jalan pembuluh darah itu nanti kita ikut. Baik dokter. Kira-kira kalau ditusuk itu apa perlu tindakan anestesi buat? Enggak perlu.
tindakan anestesi sifatnya lokal. Oh, lokal. Ya, sebelum di puncture itu kita dahulu kita lakukan injeksi yang lokal saja. Oh, ya berarti kita tidak merasakan nyeri ya, Dok ya? Tetapi sekali lagi ini yang kita kerjakan adalah sifatnya tim, sehingga kita melibatkan sejawat dari bidang lain, termasuk dari sejawat anestesi tentunya akan mendampingi selama tindakan, karena sekali lagi safety pasien yang kita jadikan prioritas. Termasuk kita siapkan alat-alat atau bahan habis pakai, alkesnya itu yang memang kita siapkan yang terbaik. Menarik sekali ya. Jadi kita bisa dilakukan tindakan itu, kalau sama anestesi kan bisa nyerinya sudah nggak terasa gitu ya, tujuannya mungkin itu ya, dokter ya. Kemudian dokter, kira-kira tindakan DSA ini membutuhkan waktu berapa lama sih, dokter? Untuk waktu sendiri, misalkan untuk kasus-kasus stroke itu nggak lama, bisa 10 sampai 20 menit mungkin. Cepat. Ya. Seringkali pasien sudah selesai. Nggak terasa, sudah sembuh. Ya, tergantung kalau memang kasusnya itu pemberian obat kemo, ya mungkin butuh waktu yang ya, karena kita harus betul-betul mencapai pembuluh darah yang khusus ke arah tumornya. Kita tidak mungkin memberikan ke pembuluh darah yang masih memberikan cabang ke tempat yang lain. Nanti obatnya bisa kemana-mana. Ya, dokter ya. Memang harus lebih detail ya, dokter ya. Ya, dokter. Kemudian nih, dokter, apa sih resiko atau komplikasi yang perlu diwaspadai dalam prosedur ini, dokter? Memang untuk tiap tindakan tentu ada manfaat dan resikonya. Ya, terkait dengan resiko lagi, ya itu tadi yang di awal saya sampaikan. Karena kita mengutamakan safety dari pasien, kita di pendahuluan akan melakukan pemeriksaan. Sehingga kalau dalam pemeriksaan entah dari darah atau eko atau foto ada kelainan, kita tentu akan melakukan perbaikan dulu. Kita konsultasikan ke dokter ahli yang sesuai dengan kelainannya, sehingga kita meminimalisir resiko atau komplikasi yang terjadi. Tapi umum biasanya ya mungkin ada rembesan sedikit darah di tempat puncture-nya tadi, tempat pangkal pahannya tadi. Sehingga kalau pasien yang sudah selesai dilakukan tindakan DSA itu biasanya diminta imobilisasi dulu. Kalau goyang-goyang boleh, tapi jangan dipakai duduk atau mungkin ekstrimnya mungkin lari-lari ya, nanti bisa merembes dari tempat tusuk, karena kita menusuk di arteri. Boleh tiktokan dulu ya, dokter. Iya, dokter. Kemudian nih, dokter, apa sih yang perlu diketahui oleh pasien atau masyarakat umum tentang DSA yang sering disalahpahami ini, dokter, biasanya? Terima kasih. Untuk tindakan DSA ini memang tindakan yang kalau tekniknya memang sudah lama. Cuma ini memang di pionir atau diinisiasi oleh dari bidang radiologi oleh Prof. Terawan dan sejawat yang lain, sehingga masyarakat sampai dengan saat ini masih banyak yang membutuhkan, sehingga kami kira tidak perlu khawatir ya atau takut nanti begini begitu. Nah, sehingga dalam hal pelaksanaan tindakan DSA itu kita tidak serta-merta kita persiapkan dengan baik. Kita akan melakukan konsultasi dengan pasien. Pasien bebas silakan konsultasi, menanyakan kira-kira seperti apa, nanti gimana. Nanti kita konsultasi terkait kondisi dari pasien, sehingga tindakan DSA ini tentunya yang kita harapkan itu ya bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk pasiennya. Kami kira tidak perlu khawatir atau disalahkan nanti takut ini takut itu. Seringkali karena kita takut itu karena didasari karena kita belum tahu. Iya. Ya. Kalau kita sudah tahu ternyata begini, nanti begini, harapannya tidak takut lagi atau tidak salah mengerti. Sehingga sekali lagi yang mungkin dianggap salah pengertian ini tentunya kita selesaikan dengan komunikasi, konsultasi, demikian.
Ya, atau mungkin biasanya termakan hoax nih dokter ya biasanya ya. Iya, Jadi lebih baik jangan termakan hoax berita-berita yang tidak baik, lebih baik langsung dikonsultasikan ke dokternya ya dokter ya. iya. Karena sampai saat ini masih banyak yang masyarakat yang memanfaatkan tindakan Iya. desa ini untuk kasus-kasus yang penyakitnya, gitu. Hmm, Dan kami kira kalau tindakan itu, mohon maaf, tidak bermanfaat, tentunya iya, tidak akan bisa berjalan sampai dengan saat ini. iya. Dan Ya, tentunya sudah masih ada, ada dan masih banyak. Iya. ya tentunya juga sudah terbukti gitu ya dok ya, Iya, banyak pasien yang memang iya. Dari gitu. penelitian yang dilakukan oleh Prof. Terawan, memang sebagai dasar dilakukannya tindakan desa ini di bidang radiologi, protokolnya dan sebagainya, termasuk alat-alat yang digunakan, itu memang hasil penelitian, sehingga kembali lagi tentunya kita berharap tindakan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ya, baik dokter. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin pesan-pesan nih buat sobat sehat di rumah yang ingin melakukan tindakan prosedur DSA. Pesannya seperti apa ya dokter? Eh, untuk sobat sehat Suprawan semuanya, kami di sini mempersilahkan tentunya. Jika sobat sehat Supraun ingin tahu lebih detail, atau mungkin, wah, saya kira-kira bisa ini untuk dilakukan DSA, silakan berkonsultasi. Kami dengan senang hati akan melayani. Ya, Ya, sehingga eh, dengan komunikasi yang baik tentunya semua bisa berjalan dengan baik juga. gitu ya. Jadi itu tadi ya sobat sehat ya. Kalau sobat sehat ingin melakukan prosedur DSA, konsultasi dahulu dengan dokter kami. Nanti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik ya dokter ya. Oke. Baik dokter, terima kasih ya dokter ya atas Oke, waktunya terima kasih banyak. ya, atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat ya dokter ya. Iya, sama-sama. Baik, demikian podcast kita kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.